Ya, teman-teman, hari ini tanggal 2 bulan 12 di malam hari ya. Setelah penutupan market, berarti ini update untuk tanggal 2, berarti pas malam hari, pas penutupan market gitu ya, teman-teman. Jadi ini bagian ke-1 di tanggal 2. Baik, teman-teman. Sebelumnya silahkan dibaca dulu bagi yang baru gabung, dan kepada teman-teman yang sudah lama berada di channel ini, terima kasih ya untuk semuanya. Doanya, like-nya, subscribe juga terima kasih. Terus super thanks juga terima kasih ya. Mudah-mudahan di market yang sedang bearish seperti ini ya kita harus tetap bertahan teman-teman ya. Cuman kita harus ngawasin terus kapan kita masuk dan kapan kita harus average ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Kita buka ke IHSG kita ya. IHSG kita pas banget menyentuh garis yang saya gariskan ya. Artinya si supportnya itu mulai kesentuh teman-teman ya. Saya belum hilangkan, nanti aja ketika dia lepas ataupun pantulan baru akan kita lepas. Nah untuk saat ini transaksi untuk foreign masih keluar teman-teman ya, 1,26 triliun. Artinya asing masih terus ngejual, emiten-emiten yang terhubung dengan IHSG ya, pasti 4 bank itu sama beberapa emiten yang sudah mulai dibuang terus ya sama foreign. Ternyata si bandar lokal tidak mampu untuk menahan laju dari penjualan bandar foreign ya. Transaksi hari ini juga cuman 9,6, artinya kurang begitu bergairah ya. Kurang teman-teman, minimal standar itu harusnya mah 10 triliun, kakak 12 triliun itu akan terlihat keren itu ya. Jadi IHSG kita sangat menarik kalau terlalu sudah gede seperti itu ya. Baik teman-teman, untuk walaupun IHSG kita turun, tetap ada beberapa emiten yang naik juga gitu ya. Maka ini dimanfaatkan kepada emiten-emiten yang di bawah 100 gitu, kadang-kadang udah pada up ya. Oke, kita update lagi ya. Ini emiten yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar, jadi bukan untuk rekomendasi ya. Ini adalah emiten yang saya kumpulkan di kolom komentar. Baik teman-teman, ada Koka ya. Pertama Koka, kita lihat Koka bagaimana kondisinya. Ini sebenarnya Koka sudah tidak ada yang menanyakan lagi, jadi semua target yang sudah kenaikan nggak ada yang ngasih tahu nih teman-teman ya. Baik teman-teman, kita hapus-hapusin dulu ya target-targetnya ya. Nih target yang ke 63. Jadi saya kalau nggak ada yang ngasih tahu nggak bakalan saya bahas teman-teman ya. Ya ini hapus dulu ya target kenaikan ini. Tinggal satu doang ya belum ketembus. Ini gua udah ketemu sama shadow, cuman tidak akan saya cabut ya kalau belum tertembus sama body ya, maka saya biarkan aja dulu. Nah karena sekarang lagi uptrend teman-teman, sudah ikutin aja, lagi uptrend itu ikutin aja karena tanda-tanda kerugian emang sudah terlihat. Cuman kalau sekarang lagi uptrend teman-teman, udah istilahnya ikutin aja uptrendnya nih. Tanda-tanda penurunan sudah terlihat jelas di sini ya. Nah ini arah-arah penurunnya nanti ini. Ketika masih uptrend gini, udah ikutin aja uptrendnya teman-teman. Jangan sampai wah uptrend nih, udah nanti kalau setelah MA10 sudah mulai putar balik, nah mungkin teman-teman bisa untuk take profit gitu ya, ataupun sampai ke 77, siapa tahu bisa nyampe ke 77 gitu kan. Ini juga ke angka 68 nya sudah 2 kali tertembus tapi tidak mau nempel secara body ya, malahan dibikin gap seperti ini. Gap seperti ini ada tanda-tanda penurunan teman-teman ya. Nah juga tanda ke penurunannya sudah terlewati juga, nggak ada yang ngasih tahu juga nih. Tinggal satu lagi di sini nih ya, di 50-nya. Ini harus ketemu di 50 teman-teman, karena di situ adalah ada si tanda-tanda penurunan ke arah situ ya. Baik teman-teman, untuk sekarang biarkan aja Koka ini naik ke atas sampai yang di bawah. Teman-teman nanti aja gitu setelah ada putar balik dari si MA10 juga sudah mulai ini. Udah golden di sini, golden waktu tanggal berapa? Tanggal 25 golden, sekarang lagi up ya, ikutin aja untuk MA10-nya. Di sini ada pembuangan teman-teman dari bandar lokalnya ya. Bandar lokal cenderung ngebuang setelah kembali nge-up di harga 2 hari ini. Ternyata si bandar lokal sekarang lagi jualan di atas. Bagus teman-teman, si bandar lokal jualan di atas dan foreign terus ngambil teman. Perhatikan foreign ya di sini nih. Sudah ngambil dan terakhir dia ada jualan sedikit ya. Di sini ada jualan sekitar 5 harian, terus ngambil lagi, terus ada buangan sedikit. Cuman dia si foreign itu pengambilannya lebih banyak daripada pengeluarannya. Jadi masih banyak lah teman-teman barang si foreign ini ya. Foreign ini kita domestik dulu deh. Kita lihat domestik di sini yang ngebuang siapa?
ada CC, ada DR, ada YP ya di sini yang ngebuang itu. Nah, untuk sementara teman-teman ikutin aja MA-nya, teman-teman selagi update ikutin aja ya untuk KK ini. Kalau teman-teman nanti kalau sudah mulai putar balik mungkin teman-teman bisa perhatikan nanti pembuangan daripada bandar porennya. Kalau dia istilahnya tidak tembus 62-nya teman-teman, artinya dia muka atas ya. Nah, dia pingin saya itu dia saya doain dulu sebentar lah gitu, saya doain dulu sebentar. Nanti ada pungutan dari bandar lokal, lah mungkin bandar lokal sudah mungut lagi bisa naik ke atas ke 77 ya. Ini target kenaikan saya, bukan target utama tapi target di sini teman-teman ya 77 ya. Oke teman-teman, untuk kokas seperti itu ya, mudah-mudahan bantu teman-teman. Lanjut ada BTPS ya, BTPS ini BTPS bagaimana BTPS? Kata teman kita 800 bagaimana nih katanya gitu ya. Kalau teman-teman sudah BTPS, kemarin dibahas ya teman-teman di BTPS itu ya. Untuk 1 tahunan lagi posisi downtrend, kita lihat 10 tahunan teman-teman. Kalau emiten yang besar harus begini. BTPS itu sudah harga termurahnya sejak dia IPO ya. Nih, IPO itu tanggal 8 Mei ya 2018. Nah, itu harga termurahnya. Sekarang itu harga termurah paling murah selama berapa tahun nih? 2018, 2, 4 selama 6 tahun. 6 tahun itu harga termurahnya jadi teman-teman ya untuk BTPS ini. Jadi teman-teman harap bersabar aja. Sebelah kiri saya tidak punya tahanan, cuman untuk kenaikannya sudah terlihat jelas. Biarkan saja ini menurut mereka pingin kemana, biarkan aja teman. Kenapa? Karena sebagai retail, kita sebagai retail tidak bisa teman-teman untuk menahan gitu, kecuali kalau teman-teman bandar gitu untuk menahan. Ini juga sudah berupaya ditahan ya sama si YU ini berupaya untuk nahan YU, CC untuk domestiknya ya. Untuk porennya coba lihat, porennya memang kecenderungan ini si RX masih ngebuang teman-teman. RX ini lagi ngebuang besar-besaran teman-teman. Baik di emiten manapun si RX ini lagi ngebuang besar-besaran. Dan yang nerima siapa? Bandar-bandar poren, tapi kecenderungan ini adalah broker lokal gitu. Jadi dia juga tidak kuat teman-teman. Hanya yang kuat menahan itu hanya si YU, CC sama YP sama teman-teman kita. Kalau teman-teman kita pingin ngambil atau pingin average, tunggu saja. Karena kemungkinan ke bawahnya masih ada, karena ini masih ada pembuangan dari bandar porennya ya. Bandar lokal ngebuang juga, cuman mesti di sini di luar daripada bandar lokal ternyata ada yang nerima CEU. Ternyata masih CEU masih CC masih dan teman-teman kan sudah pernah ngambil. Lebih baik teman-teman nanti tunggu saja MA10 sudah di bawah candle. Ya, saya tidak akan menentukan harganya kemana. Cuman ini kan di sini sudah tidak ada tahanan teman-teman sebelah kirinya. Kecuali teman-teman mau berdasarkan bawaannya ya di sini ya di 659. Cuman saya tidak mau berani ke situ karena belum sanggup untuk melihat sebelah kirinya ya. Jadi ikutin aja, nanti mudah-mudahan dikasih sideways karena kecenderungan dia sudah dikasih sideways. Kemarin juga udah dikasih sideways, ternyata masih ada pembuangan ya. Saya bilang wah ini udah diambil ya bandar lokal nih. Bandar lokalnya nggak jual lagi per hari ini. Terus bandar polen sudah mengambil, ternyata dibuang lebih besar lagi. Makanya tunggu aja MA10-nya sudah mau dibuang, karena mungkin itu akan ada tanda-tanda kenaikan. Kalau tanda-tanda kenaikan sudah ada teman-teman sini ya. Target saya aja ke 1418 ya. Nah, ini secara harga wajar juga ini masih dalam posisi ya mas murah banget sekarang teman-teman. Karena mungkin lagi trennya aja, ini lagi tren turun dan si bandar poren cenderung mau ngebuang aja, maka biarin aja untuk pembuang karena dia tidak sanggup teman-teman untuk nahan, tidak sanggup teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk BTPS jadi tunggu konfirmasi MA10-nya di bawah candle ya. Karena dengan cara itulah teman-teman akan menentukan ini kenaikannya naik atau tidak. Jangan sampai teman-teman spekulasi ya. Ada SMGA. SMGA mau dibawa kemana katanya. Nah, kalau menurut saya sebenarnya belum uptrend teman-teman, belum hanya tanda-tanda untuk dinaikin aja teman-teman ya. Kadang-kadang seperti inilah kita suka agak lumayan wah promo nih mau naik nih gitu kan. Kalau mau naik ya silahkan aja teman-teman gitu. Cuman terkadang ya karena ini tidak mengikuti MA10 ya. Kalau MA10-nya ini masih berada di atas candle, artinya ini dalam posisi masih downtrend teman-teman ya. Nanti contohnya ada candle lagi dia mau menembus MA10. Nah, udah menembus MA10, besoknya konfirmasi teman-teman. Jadi saya butuh 2 hari ini teman-teman untuk konfirmasi bahwa si harga dan candle itu sudah mulai di atas candle ya. Ini kan masih di bawah candle si harga sama maaf,
si MA10-nya harus di bawah candle teman-teman di sini ya. Ambil lagi nih kayak seperti ini nih. Ini di bawah candle, di si MA10-nya kan di bawah candle, cuman dalam posisi dia ke bawah, arahnya ke bawah. Nah, pinginnya saya itu pingin ketika dia ini udah bagus, ada tahanan Z, tahanan artinya nih supaya tidak ke bawah, ditahan sama dia di sini si MA10-nya. Nah, mudah-mudahan sih datar dikit, ada tarikan dari ada dorongan dari bawah. Nah, mungkin itu menjadi pertanda akan kenaikan. Karena kenapa saya bilang tunggu konfirmasi MA10 di bawah candle? Perhatikan sekarang si bandar Poren yang paling yang bawah ya. Poren lagi jualan teman-teman. Poren lagi jualan dari tanggal 26. Kita lihat dulu Poren tanggal 26 November ya. 26 November. Perhatikan 26 Novembernya si Poren lagi jualan. Nah, di sini tuh lihat ya. Di sini tidak ada yang nerima secara net, tidak ada yang nerima, artinya lagi jualan full teman-teman. Nah, ini si bandar tanggal 28-nya. Tanggal 28-nya bandar lokal yang jualan, teman. Jadi selang 1 hari dipotong libur, si bandar lokalnya jualan, teman. Di sini ada CP, ada SQ ya. SQ ya. Yang nerima siapa? YU. Ternyata YU sekarang lagi nerima terus ya. Bandar YU lagi nerima terus, MG juga lagi nerima terus. Ya, bandar YU ya walaupun bisanya lokal tapi banyak duit teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan si YU ini bisa menahan lah laju dari pembuangan daripada bandar lokal dan Poren ya. Kan disinyalir emang sebanyak duitnya. Teman-teman tunggu aja konfirmasinya MA10 di bawah maaf, di bawah candle ya. Mungkin ini akan ke atas, cuman nanti si MA10 harus menuju ke atas ya. Nah, teman-teman untuk SMG seperti itu ya. Biarkan aja dulu teman-teman, ini masih posisi downtrend kok, walaupun ada kenaikan tapi dalam posisi downtrend karena ini penurunannya sangat-sangat signifikan, makanya kenaikan juga harus diimbangi dengan kenaikan yang signifikan juga gitu kan. Secara secara support udah bagus teman-teman di 66, artinya ini support kuat ya. Ini isinya sini itu mau ketemu silahkan, kalau nggak ke sini juga nggak jadi masalah. Beda dengan si ekor merah ataupun si ekor hijau, dia harus ke situ teman-teman. Kalau ini ya ini support biasa aja gitu ya. Tidak harus ada penjemputan PR, makanya itu bagus di situ ya. Lanjut ada BBRI. Jadi saya diupayakan teman-teman untuk komen-komen itu pertama yang komentar baru kita bahas ya. Untuk BBRI ini saya ada garis penurunan yang kedua teman-teman ya. Yang pertama kan sudah ketembus ya, mungkin teman-teman sudah tahu juga. Nah, ini BBRI itu ada target penurunan kedua di angka 4.100-an ya, 4.100 nih. 4.110 ya di sini. Dari mana nanti kita cek. Nah, mungkin bisa di sini teman-teman akan adanya penurunan sampai sini. Saya bilang kalau target penurunan kedua bagus ketemu karena menembus PR-nya. Artinya si BBRI ini mau menembus PR-nya dulu. Nah, siapa tahu habis menembus PR yang keduanya bisa up ya. Soalnya kemarin juga waktu menembus PR yang ke satunya dia ada up 2 hari ya, tung. Lalu dia dikasih penurunan lagi. Biarkan aja teman-teman karena target ini penurunannya sudah terlewati juga, kita pindahkan ke sini teman-teman. Nih ya. Inilah target kenaikan juga teman. Ini gap juga teman-teman ya. Artinya gap ini harus terlewati. Artinya sebenarnya si BBRI ini adalah suatu saat pastilah ke atas teman-teman. Makanya kesempatan teman-teman kalau lagi di bawah BBRI ini ya. Perhatikan BBRI ini teman-teman ya. BBRI untuk kita cek jangka panjang ya, range panjang 10 tahun. Perhatikan dia cenderung kalau menyentuh harga tengahnya aja ini sudah murah banget teman. 3.900 sudah murah banget untuk BBRI ya. Harga wajar ya 6.000 teman-teman ya. Teman ada penurunan performa aja ya. Jadi kalau dikasih ke harga 3.000 ya murah banget teman-teman ya. Udah dibawa ke bawah lagi ya lebih murah lagi, dan cenderung emang si BBRI ini emang saham rakyat sebenarnya teman-teman. BBRI saham rakyat ya, semua orang mungkin walaupun harganya agak lumayan tapi banyak yang punya teman-teman, baik apalagi di kalangan retail udah banyak ya. Apalagi sekarang nih lihat nih, retail sudah banyak yang koleksi ya. Dan karena kecenderungan kenaikannya ada teman-teman ya. Malah saya bilang suatu saat ya akan menyentuh harga terbaru lagi ya, setelah tahun ini terbarunya di angka berapa nih? Di angka 6.400 ya, mungkin bisa ke 6.500 teman-teman, karena kecenderungannya dia setiap tahun itu dia memberikan harga terbarunya ya, harga tertinggi baru. Jadi kesempatan sekali buat teman-teman ini, kenaikan juga sudah lumayan kalau dihitung-hitung, kalau teman-teman punya miliaran ya.
30%, 37% kan lumayan teman-teman, berapa miliar. Kalau teman-teman punya miliaran tuh 30% lumayan. Nah, ini emiten yang salah satu kesukaan daripada asing. Kenapa? Setiap dia menjual pasti ada yang nerima gitu. Jadi setiap dia mau meng-up pasti ada yang ngasih. Nah, jadi sukanya asing tuh seperti ini teman-teman. Jadi ketika dia mau ngejual masih ada yang nerima, walaupun dijual dari tanggal 25 September, Oktober, November, 3 bulan ngejual masih ada yang nerima teman-teman. Artinya disukain sama bandar sama asing teman-teman ya. Oke, seperti itu ya untuk BBRI, seperti itu masih ada pembuangan daripada asingnya. Jadi teman-teman kalau yang suka yang isi broker-broker suka ngikutin asing ya teman-teman, sekarang bukannya saat masuk ya. Ini asing masih banyak yang keluar, walaupun ada teman-teman. Asing itu ada yang nerima, cuman bukan yang istilahnya yang ngebandarin BBRI ini. Sini disediakan oleh CRX teman-teman yang ngebandarinnya ya. Lanjut, ada APLN. Jadi BBRI mah walaupun turun lebih santai ya teman-teman. Kalau punya duit ya. APLN sudah ke 99. Nah, bagus teman-teman. Ini garis yang saya gariskan sudah ketembus ya. Kita hapus. Kalau sudah ketembus kita hapus teman-teman ya. Udah lama teman-teman. Terima kasih teman-teman yang telah memberikan konfirmasi ya bahwa APLN ini sudah kejemput di bawahnya. Artinya mengikutin garisnya. Nah, APLN kondisi untuk 10 tahunan ya. Ini kondisi downtrend, cuman sekarang dalam posisi uptrend. Perhatikan ini titik pertama di 82, sekarang 90. Artinya diangkat asal tidak jeblos lagi ke 8 berapa ke 80-nya ya, dia cenderung aman menuju uptrend gitu teman-teman ya. Cuman sekarang lagi diuji dulu ke bawah dulu, santai saja teman-teman. MA10 masih berada di atas candle, artinya masih ada downtrend teman-teman. Ini tanda-tanda kan sudah ada. Satu di angka 107 sudah terlihat jelas. Yang kedua gap ya di angka 102 itu ada tanda kenaikan. Nah, di sini udah ya, semuanya udah, di sini udah. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita cari support yang terbarunya, ada nggak di sini? Nah, ini cenderung aman teman, di sini aman 997 itu tidak, walaupun tidak ke sini nggak jadi masalah ke 96 itu ya. Oh, ada teman-teman nih target penurunan tanggal 25 nih. Nah, ini target penurunan tanggal 25 bulan 9. Nah, ada di angka berapa nih? Ini wajib diturunin 77 teman-teman, karena ini ada seekor hijau. Ini juga ada seekor hijau. Artinya ini area wajib yang harus diturunin ya. Beda dengan yang saya bilang tadi yang kembar itu tidak jadi masalah teman-teman. Jadi masih ada target penurunan di angka 78 ya. 78 sama ya 78-an. Tetapi teman-teman jangan hiraukan ketika teman-teman ini MA10 sudah mulai di bawah. Artinya kalau mulai di bawah kan mulai uptrend teman-teman. Jadi perhitungan itu. Nah, catatan dari saya mudah-mudahan tidak tembus ke 78 ya, mudah-mudahan ditahan di sini dulu. Bandar lokal sedang akumulasi teman. Berapa hari nih? Berapa hari? Nah, berapa hari nih? 28 November. 28 November dia bandar lokalnya akumulasi ya. 28 November perhatikan bandar lokalnya. Siapa yang akumulasi? Ada PD, KKCC. Ini broker bagus semua teman-teman ya untuk akumulasinya. Nah, Foreign lagi ngejual dulu teman-teman. Jadi maaf aja, Foreign sekarang lagi ngejual dulu. Walaupun yang ngambil banyak, tapi sekarang lagi ngejual dulu sekitar 1/3 lah sudah terjual sama Foreign teman-teman ya. Jadi sembari nurunin, sembari dijualan sama Foreign, dan tapi si bandar lokal sudah mulai ngambil lagi. Artinya mudah-mudahan sih ini si bandar lokal menahan lagi di area sini ya. Mudah-mudahan sih di area 99-nya ditahan ya. Juga berusaha hari ini juga dia nahan. Jadi si bandar lokal ini cenderung masih ada setengah lagi lah barang yang dia mulai ngambil dari atas. Mungkin sekarang mau average ya. Apakah average tujuannya mau ngejual di bawah ya, kita tidak tahu teman-teman ya. Karena yang penting saya memperlihatkan kepada teman-teman bahwa dalam penurunan ini diambil sama bandar lokal nih, bandar lokal sudah mulai ngambil ya. Nah, untuk APL seperti itu teman-teman, tunggu aja konfirmasi CMA 10-nya di bawah candle. Artinya dia mau sideways atau enggak mau uptrend. Biasanya kalau udah di bawah candle itu mau uptrend ya. Oke teman-teman, APLN seperti itu ya. Jadi ada support di 78. Mudah-mudahan tidak ketembus ke sana, mudah-mudahan. Ada Suri. Nah, ini Suri emiten yang sering ditanyakan karena Suri ini masuk ke 50 ya. Nah, tadi ada tarikan dan dia kena UMA ya. Kita cek dulu deh. Suri sebentar ya. Ya, kena UMA ya, benar kena UMA ya. Nah, nanti teman-teman kalau kena UMA kan karena penurunan artinya dia harus dinaikin. Mau nggak mau dia harus dinaikin.
Kalau dia tidak dinaikin ataupun ada ditahan lah gitu ya, ada transaksi lah di sini ya, minimal ke 51 ataupun seperti dibikin shadow, itu bagus teman-teman, karena artinya si bandar juga mengetahui kalau saya tidak diangkat dikit ya ataupun ada transaksi terlalu besar, saya akan kena suspend gitu ya. Harusnya ini ditaikin ke 51 aja teman-teman. Jadi biarkan si bandar nahan di 50 kiri ya. Andaikan dia ditahan di 50 kiri, cuman mungkin jatahnya sudah habis ya, artinya si suri ini ya, si masih bandar ya udahlah, di 50 kan lagi, mungkin besok mungkin di 51 kan lagi ya. Yang penting selama 3 hari aja. Kalau dia mau dibiarin ke bawah, hati-hati. Kalau dia tidak ditransaksiin, artinya cenderung dia diam aja ya. Diam aja, tidak berusaha untuk naikin ke 50 kiri, minimal ke 50 kiri aja, bisa kena FCA. Nah, kalau dia kena FCA teman-teman, biarin aja kena FCA karena kecenderungannya pengen seperti itu. Mungkin mau diistirahatkan dulu dan dia mau ngambil di bawah ya. Contohnya halau itu kena FCA karena penurunan, tapi dia langsung di up. Minimal dia beberapa tik lah ke atas gitu. Maka manfaatin aja ketika nanti FCA, habis FCA manfaatin aja untuk kenaikannya. Mungkin teman-teman yang suka udah deg-degan ya udah keluar aja lah saya gitu kan. Seperti itu teman-teman, manfaatin nanti ya. Nah, tapi kalau udah kena UMA begini dan ada transaksi bagus teman-teman, apalagi sampai 4 miliar transaksinya, itu cenderung keren teman-teman ya. Jadi berarti kemampuan si bandar masih ada di sini. Soalnya di sini juga terlihat jelas si bandar lokal akumulasi ya, walaupun sedikit tapi akumulasi. Perhatikan smart money sudah mulai kumpul. Boys, sudah tinggi banget ya. Smart money sudah mulai bagus. Secara teori bandar lokal ada, foreign juga ngambil, smart money ada. Secara teori harusnya di up ya, harusnya. Cuman kita kan tidak tahu teorinya seperti itu, kenyataannya bagaimana gitu kan. Oke teman-teman, kenaikan bisa sampai ke angka jadi 80 teman-teman ya. Mungkin arahnya sampai berapa sih ini arahnya? Ya mudah-mudahan arah ya. ARB aja dia bisa, apalagi arah gitu kan. Ke 67 ya. Ini arahnya ke 67 nih teman-teman ya. Batas arahnya ke 67. Artinya kalau di sini wah 2 kali kalau sini nih, kalau 67 berarti mau daerah sini lah, kita ada daerah sini nih. Ya mudah-mudahan sih ini kalau udah gap gini walaupun ke FCA teman tenang aja. Ke FCA tenang aja, kenapa? Ini kecenderungan pingin ke 50 aja, pingin ngambil harga di bawah teman-teman ya. Karena kecenderungan daripada barang lokal, perhatikan ngejual terus ya, ngejual terus, tapi akhirnya suatu saat dia akan pungut lagi. Nah, kalau udah suatu saat akan pungut lagi, artinya si bandar lokal ini memang sengaja gitu untuk memberikan efek oke, pada jual nih, pada cut loss. Nah, pinginnya seperti itu. Karena keinginan bandar seperti itu. Keinginan bandar itu, retail itu cut loss, teman-teman. Cut loss dalam artian bisa untung, bisa rugi gitu ya. Pokoknya biar dia jual barangnya gitu di harga murah gitu kan. Oke, kita cek ya untuk bandar lokalnya siapa yang ngambil. Sini ada YP ya, teman-teman kita juga masih makin banyak di sini. Nah, perhatikan tadi walaupun ada tapi dikit ditahan mungkin ya. Nah, itu teman-teman kita supaya pada ngambil lagi. Makanya kalau teman-teman kita yang mimpin itu harap hati-hati ya. Tapi kalau YP yang mimpin, kalau YP kan masih banyak spekulan di sini teman-teman. Ada retail banyak, cuman ahli-ahli scalping ngumpul di YP. Terus kadang-kadang bandar juga ngumpul di YP. Ada beberapa bandar yang ngumpul di YP ya. Ya, untuk foreign bagaimana, perhatikan foreign siapa yang ngambil, buruan CC yang ngambil. Oh, ZP teman-teman ya. ZP yang ngambil, AK yang ngambil, PD yang ngambil. Ini yang kebanyakan si ZP ya, beda aja lah kalau ZP ngambil. Si BK juga cuma jual 1,3 ribu, artinya si ZP lagi ngumpulin barang ya. Mudah-mudahan bisa mengimbangi lah ya, untuk si ZP ini bisa mengimbangi bandar lokal dan smart money. Ya mudah-mudahan di up ya teman-teman untuk suri. Walaupun di FCA teman-teman kecenderungan kalau yang di FCA seperti ini dibiarkan seperti ini karena ke suspend. Karena suspend karena UMA itu kemungkinan di up-nya bisa teman-teman, bisa cepat. Beda dengan yang di suspendnya karena 3 bulan, 50. Nah, itu kadang-kadang suka lama, malah ya tanggal 31 yang saya bilang tragedi 31 Mei itu hanya ada JAS sama FUTR doang yang baru keluarkan. Tetapi rata-rata seperti Halo, BSBK itu kan karena penurunan secara signifikan. Pas tanggal 31-nya dia diturunkan, tapi akhirnya dia mampu bangkit lagi karena bukan karena 3 bulan atau 6 bulan dia dalam posisi 50, tapi mereka adalah karena UMA ditransaksikan terus ke bawah gitu. Artinya dia kena UMA, kena suspend, itu karena suspend aja. Jadi mereka bisa bangkit lagi. Beda dengan yang sampai 30 hari atau sampai 3 bulan itu di 50 itu mungkin akan beda cerita gitu kan. Kalau sudah di FCA kan santai.
malahan itu akan lebih baik lagi, akan bisa menuju ke lebih atas. Makanya nanti manfaatin aja setelah itu teman-teman, lebih baik teman-teman kalau udah kejemut udah keluar dulu deh, cari emiten yang lebih baik lagi. Oke, lanjut ya. Ada Mang di sini, ada ada Mang nih. Wah, kalau jam segini saya waktunya terbatas teman-teman. Mungkin Mang ini kapan katanya bisa ngambil? Aduh, kalau kapan bisa ngambil teman-teman? Ini kadang-kadang pertanyaannya besok naik enggak atau kapan bisa ngambil gitu. Padahal saya sering bercerita bahwa pengambilan itu teman-teman ingat, pengambilan itu di bawah, jangan di atas. Ini posisinya lagi posisi di step 1 kenaikan, step 2 kenaikan, step 3 kenaikan. Artinya tidak mau tembus ke area kenaikan setelahnya. Artinya apa? Dia mau downtrend. Kalaupun dia turun, nanti kenaikan jangan sampai sini batasnya teman-teman, tapi di bawahnya. Nah, biasanya seperti ini dalam posisi betul lagi murah, teman, betul lagi murah nih, lagi di bawah harga tengahnya. Cuman ini kecenderungan dia ke bawah, maka ngambil aja di bawah. Minimal teman-teman ngambil di angka 67 deh, gitu kan. Jangan sampai teman-teman ngambil sekarang udah masih harganya masih tinggi, jadi sedikit murah aja, tidak terlalu murah teman-teman. Makanya udah teman-teman kalau yang ngambil yang baru lebih baik teman-teman nanti ngambil di bawah aja, karena kesempatan dikasih ke bawahnya ada. Perhatikan ini penurunan 126, di sini juga penurunan 101 55 sampai saya aja menargetkan ke angka 49, karena ini memang ini adalah papan akselerasi teman-teman ya. Andaikan dia naik ke bawah ke atas lagi ya silahkan aja gitu. Kenapa? Ya kan istilahnya terserah bandar gitu. Kalau secara saya sendiri teman-teman, saya sendiri kalau udah naik begini ya saya akan cenderung menunggu di bawahnya lagi gitu kan. Nanti target juga tidak akan terlalu sampai ke 196, tapi saya akan cenderung mungkin kalau saya sendiri contohnya ngambil di bawah, saya targetnya mungkin hanya ke sini aja, ke harga tengah aja 147, walaupun tapi saya posisinya tidak akan ngambil sekarang gitu teman. Kenapa? Udah tinggi teman-teman, perhatikan udah tinggi nih. Penurunannya bisa sampai ke 60%, kenaikannya hanya 39%. Artinya range untuk kenaikannya hanya sedikit teman-teman ya. Beda dengan penurunan sampai 65%, makanya hati-hati. Oke, teman-teman, untuk Mang seperti itu. Tapi kalau teman-teman memaksakan diri ya silahkan. Nih, tanda-tanda kenaikan sudah mulai bisa terlihat di sini, ada di angka 159 ada gap, yaitu tanda-tanda kenaikan. Ini juga lagi putar balik teman-teman. MA10 lagi putar balik teman-teman, lihat lagi putar balik nih ya. Jadi mudah-mudahan sih dead cross ya. Kalau dia dead cross teman-teman, maka perhatikanlah tanda-tanda penurunannya. Ada di 100 ya, terus ada di angka 115 sama angka di 125. Andaikan dia ditahan di 125 mungkin akan ke atas lagi. Cuman kalau dia diturunkan lebih daripada 125 mungkin ke angka 100, pertanda akan penurunan teman-teman ya. Maka nanti perhatikan MA10-nya. Kalau masih berada di atas candle artinya dia masih downtrend teman-teman ya. Nah, untuk catatan dari saya, ternyata penurunan ini diambil sama Bandar Poren. Bandar Poren cenderung tidak ngambil, terus ngebuang. Nah, ini juga diambil, ngebuang lagi per hari ini. Kemarin dia ngambil tanggal 29 Novembernya ya. Cuman kalau teman-teman istilahnya mau ngambil ya scalpingan aja lah teman-teman. Jangan sampai teman-teman nesing karena ini sudah tinggi ya. Lebih baik nanti teman-teman ngambil di bawah aja. Jadi untuk Porennya siapa yang ngambil tanggal 29-nya ada si Cece ya 1,6 miliar ya, masih ada barangnya nih. Gross dia ngambil 7,2 jual 5,6, artinya lagi jualan teman-teman ya. Makanya hati-hati aja karena sekarang juga lagi walaupun dia masih banyak barangnya teman-teman. Si Cece masih banyak barangnya nih ya. Ini juga masih 1,6 miliar lagi ya. Nah, mudah-mudahan sih ini ditahanlah di 125, tapi kalau 125 jebol ya dengan amat sangat perhatikan aja MA10-nya nanti mungkin teman-teman kalau mau ngambil nanti MA10 sudah mulai di bawah candle. Nah, seperti ini nih. Penurunan, nah tiba-tiba kan MA10-nya di bawah candle kan. Nah, itu mungkin tanda-tanda kenaikan tapi posisinya harus di bawah, teman-teman. Jangan posisi ngambil sekarang karena sekarang sudah mulai kemahalan ya. Oke, teman-teman. Lanjut. Ada laba. Nah, ini teman kita nyangkut nih di harga berapa nih? Di harga 520. Apakah akan ke sana? 520 di mana nih? Di sini ya. Area mana nih Mas? Nah, area sini ya. Area sini. Kita cek laba deh. Laba. Saya pengen tahu kronologis laba naiknya, teman-teman ya. Nah, kita cek 10 tahun, 10 tahunan deh. Biar ketahuan. Nih, laba itu pucuk
sudah ketembus. Jadi teman-teman yang dulu ngambil di tahun 2021 pucuk terus nyangkut sudah ketembus kemarin. Nah, sekarang teman-teman nyangkut lagi contohnya di 520 gitu, 520 di sini nih. Nah, 520. Mana 520? Nah, kalau pertanyaannya apakah akan ke sini lagi? Kemungkinan iya, cuman teman-teman sanggup menahan sampai ke harga berapa nih? 50 ya, hampir ke 50 baru bangkit. Nah, tanda-tanda kebangkitan kemarin juga semenjak saya bilang ya bahwa setiap emiten itu yang naik tinggi terus ke bawahin. Nah, sekarang jadi pembuktiannya bahwa sudah naik tinggi ke bawahin dijemput lagi ya. Kalau ini kan udah kenaikan kedua, teman-teman. Kenaikan nanti kalau ke bawah lagi apakah akan mengulangi sejarahnya? Ya bisa jadi mengulangi sejarah. Cuman untuk saham-saham IPO, ini kan IPO waktu tahun 2021 ya, dibawa ke atas di kebawahin, maka saya bilang saya yakin sebuah emiten IPO ketika dibawa ke atas atau dibawa ke bawah suatu saat akan kembali ke harga atas. Nah, ini terbukti seperti ini ya. Apakah akan ke sini lagi? Bisa jadi, cuma ini baru kebuktian hanya satu kali aja. Harusnya kalau teman-teman emiten yang lama ya mungkin bisa diperhatikan ketika emiten lama itu ada naik gunung bawah selama 10 tahun atau 1 tahunan itu minimal 3 tahun deh. Dalam jangka waktu 3 tahun kadang-kadang per tahunnya itu ada nggak naik ke atas ya. Kalau ini kan baru diuji baru 2 kali kan, baru 1 kali. Hanya pertama kali ini. Apakah bisa ke sini? Bisa jadi seperti ini teman-teman. Karena nanti kecenderungan ke 50 teman-teman. Kecenderungan ke 50. Nah, kita lanjut teman-teman ya. Baik teman-teman. Nah, untuk penurunannya teman-teman kemungkinan akan kenaikan, mungkin naik dikit seperti ini. Turun naik dikit, cuman tidak akan melebihi harga kenaikannya. Tapi suatu saat dia akan ke sini lagi teman, ke 830 lagi. Cuman nanti ini kapan? Nah, kapanlah yang kita tidak akan pernah tahu. Kalau ke sini lagi pasti teman-teman ya, bukan pasti apanya. Suatu saat akan ke sini lagi karena dia meninggalkan jejak si kepala merah di sini kan. Si kepala merah. Cuman harusnya teman-teman ketika dulu naik ya, teman-teman kalau sudah di tengah aja sini nih. Saya cenderung kalaupun istilah wah naik bagus nih, saya ketika sudah nyampe tengah di sini harga tengah, saya cenderung tidak akan pernah ngambil teman, kecuali kalau dia ngambil di tengah-tengah sini, artinya dia masih murah ya. Ini kalau ini sudah nyampe ke harga wajarnya di sini 451 ya. Nah, maka mudah-mudahan teman-teman kalau nanti punya dana, nanti sudah ke bawah beri ke bawah dulu teman-teman. Saya aja menarikkan ini angka ke angka berapa ini ya? Ke 73 teman-teman, 73. Ini sempat ke 50 kan. Nah, ini juga sempat ke 50. Artinya ini emiten yang suka ke 50 ya. Nanti ajalah ngambilnya setelah 50 dan simpen udah. Kalau teman-teman gak mau jual sudah simpan ketika ke 50 ya. Sudah simpan jual nanti ketika ada kenaikan lagi ya. Lebih baik jangan average sekarang karena sekarang lagi downtrend ya. Kalaupun average sekarang lagi downtrend. Kalaupun teman-teman sudah tidak punya dana lagi ya udah biarkan aja. Suatu saat akan ke situ, cuman dia catatannya suatu saat dia akan ke angka yang teman 520. Nanti cuman teman-teman lain pada cuan ya, teman-teman pada hanya kejemput aja gitu. Tapi mudah-mudahan ada kenaikan 1 kali lagi aja gitu ya pinginnya ya. Nah, perhatikan untuk Bandar Polres sebenarnya sudah ngambil ya teman-teman ya. Perhatikan Bandar Polres sudah ngambil. Nih, catatan dari saya dari tanggal 25 November. 25 November dia sudah mulai ngambil ya. 25 November. Nah, 25 sudah ngambil ya. Untuk pada ada yang ngambil CC nih teman-teman. Mudah-mudahan si CC ini bisa memaaf harga karena CC baru jual 7,9, dia ngambil 39. Artinya si CC masih banyak barangnya ya. Nah, mudah-mudahan si CC ini bisa memaaf harga. Cuman ya teman-teman nanti kalau MA 10-nya aja di bawah. Kalau mau average nanti si MA 10-nya sudah mulai di bawah candle. Ini juga mudah-mudahan sih ditahan si MA 200 kan. Nah, mudah-mudahan dia sudah ada mulai tekanan dari bawah nih, ada tekanan dari bawah. Pertanda si si Bandar Poren cenderung dia nahan di sini ya. Mudah-mudahan tidak jeblos MA 200 ya, mudah-mudahan. Nah, andaikan 520 bisa kejebot kalau istilahnya kalau si MA 200 tidak kejebol, terus si Bandar Poren terus akumulasi dan menahan harga karena kecenderungan ini sanggup nggak si Bandar Poren ini nampung dari lokal ya. Soalnya lokal lagi jualan terus nih, perhatikan ya, jualan terus. Dia ngambil tinggi ya, saatnya jual, betul saatnya jualan teman-teman, mereka saatnya jualan karena dia udah mau maaf harga dari harga 50 gitu kan. Kalau sekarang di 200 aja dia masih untungnya masih gede banget gitu ya. Makanya sekarang mampu nggak si Poren ini nahan
istilahnya gemburan daripada bandar lokal. Karena si Foreign juga agak lumayan nyangkutnya di sini nih, dia beli awal, makanya dia ketika turun begini nih beli terus nanti mungkin average si Foreign sekitar ada di sini nih di 429 kalau enggak di 300-an dia ya teman-teman ya, average si Foreign ini. Jadi mungkin nanti kalau kenaikan mungkin ke 4 di bawah 404 ataupun pas di bawah 400 mungkin mereka cuan teman-teman, cuman biasanya tidak cenderung naik ke harga yang lebih tinggi lagi kalau sudah downtrend begini. Tapi setiap downtrend pasti ada kenaikan, cuman biasanya berdasar hukum kebiasaan dia tidak lebih tinggi daripada kenaikan berikutnya. Model gini nih, ini kan downtrend naik ya, tidak lebih tinggi dari sini kan, yang ini nih tidak lebih tinggi dari sini, terus turun lagi ada kenaikan kan sedikit kan, tidak lebih tinggi lagi kan kenaikannya daripada sini. Makanya ini juga mudah-mudahan sih ini ada kenaikan nanti. Kalau dia tidak lebih tinggi dari sini berarti sekitar area sini teman-teman nih. Perhatikan di sini kan ada gap nih. Nah, mudah-mudahan bisa ditaikin ke angka gap ini ya di 334 ya, mudah-mudahan. Kalau sekarang lagi downtrend dulu biarkan aja walaupun ada pungutan dari bandar Foreign, cuman bandar lokal cenderung ngejual teman-teman. Jadi harap bersabar aja. Ingat, harap bersabar aja. Nanti suatu saat teman-teman ketika kejebut lagi jangan ngambil di atas lagi ya. Usahakan ngambil di bawah ya teman-teman. Lebih baik ngambil di bawah, dia turun ke bawah daripada ngambil di atas turun ke bawah. Kalau dia udah di bawah ya udah di bawah, contohnya gitu ya. Model apa namanya BTPS kan udah di bawah tuh, di bawah turun ke bawah lagi ya udah, orang saya udah di bawah kok gitu kan. Atau nggak BBRI gitu ngambil di bawah, sekarang di bawah ke bawah lagi ya syukurlah, kita akan ngambil lagi di bawah karena posisinya udah di bawah gitu kan. Jadi bawah itu teman-teman jangan sampai teman-teman ketika ada seperti ini nih, yang penurunan nih, nah, terus ada kenaikan. Nah, teman-teman ketika ada kenaikan ini teman-teman baru ngambil gitu kan. Usahakan teman-teman ngambilnya jangan sampai lebih daripada ini nih. Di sini aja nih. Oh, ada kenaikan nih, tapi ada ke harga tengahnya. Nah, di area sini mungkin bisa teman-teman ya. Biasanya orang bilangnya lagi break, kita bisa naik terus ada koreksi sedikit, nah lagi break. Nah, mungkin itu teman-teman bisa ngambil. Cuman kalau udah naik tinggi seperti ini nih, naik tinggi melebihi harga kenaikan sebelumnya, tiba-tiba yang keduanya teman-teman ngambil. Nah, itu kadang-kadang yang suka diturunkan seperti itu. Dulu saya seperti itu, mendingan lebih baik lihat dulu harga tertingginya berapa ya. Nah, teman-teman ukur harga saya mau jual di harga tengah aja, walaupun naik teman beli di tengah sini aja nih. Jadi teman-teman kalau kalaupun turun masih di harga bawah kan, masih di harga bawah artinya masih bisa average di bawah. Tapi kalau teman-teman sudah di sini average, paling teman-teman kalau average di bawah nih, paling teman-teman nanti punya harga sekitar 300-an, tapi akan lebih baik lagi ya. Oke teman-teman, untuk laba seperti itu bisa ke arah situ, cuman ya waktunya mungkin waktu teman-teman yang teman-teman harus berjuang dengan waktu. Mungkin segitu aja teman-teman untuk babak pertamanya ya. Kita akan lanjut lagi babak keduanya setelah video ini tayang. Oke, segitu aja ya. Ciao ya.